Siang hari di SMP Bintang Mandiri, Nadia sedang duduk sendirian di depan kelas sambil menatap layar ponselnya dengan membuka TikTok. Tapi tidak sadar bahwa media sosial mulai memengaruhinya. Saat Nadia masih asyik menonton, langkah cepat seseorang mendekat, yaitu Jema. Nat, tau gak sih aku nemu tren yang baru, yang lucu itu loh, tren yang kabur-kabur dari kelas itu, tau gak sih? Oh, pernah juga sih masuk EPP aku. Iya kan? Seru kan? Istilah kita keluar sama anak kelas yang lain. Kalau kita kena marah sama Bu Sari gimana? Enggak, udah gak apa-apa. Sekali-sekali loh kita buat-buat kayak gitu. Tapi aku takut, Jem. Ampun lah. Itu ya. Buat nggak ya? Nanti kena marah. Nadia tampak bimbang. Di dalam hatinya, dia ingin menolak. Tapi keinginan untuk dianggap keren oleh teman-temannya membuatnya sulit untuk menyuarakan pendapatnya sendiri. Begitu Jema pergi, keheningan kecil menyegap Nadia. Ia menatap ponselnya lalu menunduk gelisah. Di saat itulah Mira lewat dan menangkap kegundahan temannya. Mira bukan hanya teman, tetapi orang yang selalu mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain, yang lebih jernih. Saat Nadia bercerita, Mira mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba membantu temannya keluar dari tekanan yang tak kasat mata itu. Nat, kamu kenapa? Itu si Jema. Dia ngajain aku buat tren-tren kabur dari kelas itu, lo tau kan? Tahu. Jadi, ya itu sih. Aku diajain buat tren TikTok itu. Saran aku janganlah. Kenapa? Soalnya itu nggak bermanfaat. Coba tanya ke dirimu, apakah itu membawa dampak negatif atau dampak positif? Justru membawa dampak negatif. Tapi ya, aku lihat itu di video rame kali loh. Terus pun sampai FVP banyak yang share, banyak yang komen, sampai jutaan juga view-nya. Tapi itu nggak bagus, Nat. Kita tahu bahwa tren-tren TikTok zaman sekarang itu lebih banyak membawa hal negatif dibandingkan hal positif. Nanti kalau Bu Sari tahu gimana? Besok ya jam 12 kita naik ke rumah sakit. Tapi aku masih mikir-mikir dulu ya. Kalau kau nggak mau, kita langsung ke lagi lah. Udah iya, aku ikut. Nah gitu lah. Kan aku senang. Tekanan sosial makin berat karena takut dijauhi, Nadia akhirnya menyerah. Keesokan harinya, rencana itu dijalankan. Jema dan Nadia bergerak diam-diam menuju gerbang samping berharap semuanya berjalan mulus seperti di video-video yang mereka lihat. Namun kenyataannya berbeda. Bu Sari, guru yang terkenal tegas tapi peduli, memergoki mereka sebelum sempat melangkah jauh. Hai guys, kami mau buat tren yang kabur-kabur dari kelas itu, ya kan? Ya. Ini gak bakal kenapa-kenapa kan? Udah tenang aja. Ya, aku takut. Mau kemana? Ini belum jam pulang sekolah, baru mandi lagi atas. Kalian berdua ikut ibu ke ruang gerak. Nadia, kenapa kamu melakukan itu? Saya takut Bu, kalau saya nggak ikut buat tren itu nanti saya nggak dikawarin sama Jema. Terus saya lihat di TikTok juga enak Bu, kelihatannya seru gitu. Kamu kan tidak harus melakukan hal negatif untuk dikenal teman-teman kamu. Kau juga, Jema. Kau kan tahu hal itu yang salah. Kenapa kau ajarin dia melakukan itu? Iya Bu, maaf. Soalnya saya mau ikut tren TikTok itu seru Bu. Oke, minggu ini kalian berdua ikut kursus kelompok. Kita akan latihan cara komunikasi asertif dan latihan untuk menolak tekanan sosial. Kalian berdua ngerti? Ngerti Bu. Oke, silakan keluar. Maaf ya Bu. Jangan bilang sekali lagi. Iya Bu, tolong ya Bu.
aku malu juga. Aku gampang banget kebawa suasana. Kamu malu kenapa? Tadi kan aku diajak tren, yang aku ngikutin kata si Jema. Aku jadi buat tren itu. Astaga, kan aku udah bilang jangan mau buat tren itu. Ya aku menyesal, jadi aku bakalan berubah. Aku bakalan kayak gitu lagi. Ya udah, kami dukung kamu asalkan kamu benar-benar mau berubah. Jadi Nadia memberanikan diri untuk menemui Jema, bukan untuk bertengkar, melainkan untuk menegaskan batasan. Ia ingin memperbaiki hubungan sekaligus memperbaiki dirinya. Jema, ada yang mau aku bilang nggak? Kalau kamu ngajak aku tren-tren TikTok yang kayak kemarin, aku nggak bakalan mau lagi. Terus tren-tren TikTok yang buat pengaruh negatif, aku juga nggak akan mau lagi. Gak apa-apa kan? iya mas, nggak apa-apa kok. Itu juga aku yang salah. Minta maaf ya. Iya. Baikkan ya. Untuk pertama kalinya, Jema benar-benar mendengar. Kata-kata Nadia membuatnya tersadar bahwa tidak semua tren harus diikuti dan tidak semua ajakan harus diterima. Pada akhirnya, setiap siswa harus mengenali suara dirinya sendiri. Ketika pengaruh datang dari segala arah, keberanian untuk berpikir kritis dan berkata tidak menjadi kunci agar tidak terseret arus yang salah. Kita harus bisa menolak mana ajakan negatif dan kita harus memilah mana informasi positif dan mana informasi negatif. Dan jangan ikuti tren yang membahayakan diri kita ataupun orang lain karena itu yang sangat membahayakan diri kita. Siswa harus berlatih komunikasi asertif. Aku harus belajar satu hal. Aku harus mengendalikan pengaruh, bukan dikendalikan pengaruh. Persuasi yang baik untuk masa depan yang baik.